Hari ini adalah hari MPLS hari ketiga ya. Tetap semangat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke, baik. Hari ini Ibu akan memberikan materi, tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Ibu namanya Sri Wahyuni. Nama Ibu Sri Wahyuni. Ibu sebagai pembina OSIS MPK periode 2021-2022 dan juga sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sosiologi. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kalian sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, kita simak sama-sama ya. Pendahuluannya. Nah, anak-anak, kemajuan bangsa Indonesia itu terutama di masa depan tentu bergantung pada generasi muda. Karena itu, generasi muda perlu dibekali karakter yang baik. Nah, bagaimana membangun karakter itu? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, Mendikbud pun Nadiem Makarim itu sendiri menyampaikan profil pelajar Pancasila. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Melansir laman Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, nah selanjutnya apa sih 6 karakter yang harus dimiliki pelajar Pancasila itu? Kita langsung saja. Profil pelajar Pancasila, 6 karakter yang harus dimiliki. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kreatif. Nah, di antara kalian sudah ada nggak yang punya nih karakter-karakter ini? Pasti ya, sebagai seorang pelajar kita harus memiliki 6 karakter ini. Nah, kalau kalian sudah memiliki 6 karakter yang dimaksud, berarti kalian sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kita simak satu-satu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemen kuncinya yang pertama yaitu akhlak beragama, yang kedua akhlak kepada manusia, yang ketiga akhlak pribadi, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Nah, kalian sebagai seorang pelajar tentunya harus memahami dan memiliki beberapa nilai akhlak ya, yang misalnya ketika kalian taat beribadah, menghargai orang yang lebih tua, taat menghargai perbedaan, taat juga terhadap kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, yang kedua karakter yang kedua harus dimiliki pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, artinya di era globalisasi ini kita harus bisa beradaptasi dengan budaya lain, tapi tanpa melupakan budaya sendiri ya. Nah, kita juga harus bisa mengenal keunikan dan menghargai budaya lain. Artinya kita juga mampu berkomunikasi dan mampu mengaplikasikan kebinekaan kita, memanfaatkan kebinekaan kita agar bisa menghargai budaya yang lain juga gitu. Seperti itu ya. Nah, karakter pelajar Pancasila yang selanjutnya bergotong royong. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya. Di Indonesia memang gotong royong ini adalah salah satu ciri khas ya orang Indonesia. Nah, elemen kuncinya yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Artinya kita harus bekerja sama, tetapi tidak hanya bekerja sama saja, tetapi juga kita harus bisa bersikap positif untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Peduli juga dan mampu menghargai pendapat orang lain, serta mau berbagi dalam segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Nah, itu ya. Kemudian karakter selanjutnya itu mandiri. Nah, apa kalian sudah mandiri? Mandiri di sini ternyata memiliki makna yang sangat luas ya.
Elemen kuncinya yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua adalah regulasi diri. Artinya kita harus sebagai pelajar Pancasila, kita harus sadar atas kemampuan diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, bagaimana kita tahu kebutuhan diri kita, dan kita bisa mampu mengatur pikiran dan perasaan kita untuk tercapainya sebuah tujuan gitu. Jadi mandiri ini bisa dikatakan sebuah kedewasaan ya untuk para pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian karakter yang selanjutnya itu bernalar kritis. Nah, seorang pelajar Pancasila itu harus bernalar kritis. Elemen kuncinya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Artinya, kita sebagai pelajar Pancasila itu harus bisa mengolah informasi yang diterima ya. Informasi yang kita terima itu harus kita olah dulu, kita analisis, evaluasi, kemudian kita menerapkan atau menggali berbagai sumber informasi, dan memang kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus kritis sebagai dasar untuk kita mengambil sebuah keputusan gitu. Seperti itu ya, itu arti dari bernalar kritis. Kemudian hanya itu saja ya, 6 karakter tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, karakter pelajar Pancasila. Jadi kita harus bisa mempraktikkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter ini selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia ya. Jadi generasi muda Indonesia seperti kalian ini adalah calon penerus bangsa dan harus menjadi pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua menjadi memiliki profil pelajar Pancasila yang hebat dan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.